Bais terpadu bertempat di aula kantor penghulu kepengurusan Ratu Bais ini. Selawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak kata salawat kita saudara Syarif, Pak Haji Arifin Ahmad, kemudian juga ada pengurus yang lain, ada Pak Musa, ada Bang Agus, ada Bang Jeka, Pak pengurus lain, Pak Dasmil dan sebagainya. Mungkin tidak dapat sampai satu namanya karena kurang hafal, tetapi sebagian besar hadir. Kemudian saya hormati jalan dalam perjalanan menuju ke lokasi acara ini. Yang saya hormati teman-teman dan media pers, ada Bang Donatan, teman-teman berapa di kursi belakang meliput kegiatan ini. Kemudian saya hormati seluruh anggota kelompok tani Rantau Bais terpadu, baik yang berdomisili di Kepulauan Rantau Bais maupun yang berdomisili di luar Kepulauan Rantau Bais. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Duri, Dumai, Ujung Tanjung dan sekitarnya. Keluarga besar kelompok tani Rantau Bais terpadu yang sangat saya banggakan. Sebagaimana undangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kepulauan Rantau Bais bahwa pada pagi yang amat cerah ini, hari ini Sabtu tanggal 14 November tahun 2020, kita akan melaksanakan rapat anggota kelompok tani Rantau Bais terpadu dengan agenda pemilihan pengurus baru. Kenapa agenda ini yang mungkin menjadi tema kita? Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok tani Rantau Bais terpadu, bahwa masa kepengurusan pengurus itu ada 3 tahun lamanya. Kepengurusan yang ada sekarang itu dibentuk dan disepakati pada tahun 2017 ya Pak ya, dan berakhir di September 2020 yang lalu. Nah, jadi tentunya setelah habis masa jabatan pengurus ini, maka kita hari ini akan merundingkan, akan mendudukkan terbentuknya kepengurusan baru kelompok tani Rantau Bais terpadu. Namun tentunya sebelum kita semua bersepakat untuk melakukan pemilihan itu nanti, ada hal-hal yang mesti disampaikan, ada hal-hal yang mesti dijelaskan oleh pengurus di Prode 2020 ini. Nanti mungkin kita sama-sama akan mendengarkan keterangan dan pertanggungjawabannya. Setelah itu nanti baru ada kesempatan bagi kita untuk berdiskusi dan akan melaksanakan pemilihan pengurus baru bagaimana termasuk dalam undangan yang kami sampaikan. Baiklah Bapak Saudara sekalian, ada pun beberapa agenda yang akan kita lalui, saya sampaikan di awal supaya kita mungkin bisa sama-sama memaklumi dan bisa mensepakati, karena ini rapat anggota kelompok tani Rantau Bais terpadu yang diinisiasi oleh pemerintah Kepulauan. Mungkin Bapak bertanya, kok pemerintah Kepulauan mengundang? Nah, sementara kelompok ini diurus oleh pengurus. Dapat kami sampaikan bahwa rapat ini seyogyanya adalah rapat yang kedua setelah pemerintah Kepulauan bersama perwakilan anggota kelompok tani Rantau Bais terpadu melaksanakan kegiatan musyawarah. Kegiatan yang pertama yang dilakukan itu di sekitar tahun 2019, bulan Januari 2019. Ya, dengan catatan paling lama 2 bulan berikutnya pengurus 2017-2020 harus melaksanakan rapat anggota. Ya, harus melaksanakan rapat anggota tentang keterangan dan pertanggungjawaban pasca berpulangnya saudara ketua kita Mas Ran Jasid. Jadi setelah itu belum dilakukan rapat anggota, maka kemarin dilakukan rapat anggota di ruangan yang sama ini Bapak. Ya, sebagian besar dihadiri oleh anggota yang berdomisili di Rantau Bais, mungkin sebagian lagi yang
di luar Anubais, mungkin kemarin banyak yang tidak mendapat informasi dan sebagainya itu. Karena hari ini sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun rapat tersebut belum terrealisasi, makanya pemerintah Keputuan kembali berinisiatif untuk melaksanakan rapat lanjutan dengan tema pemilihan pengurus baru yang tentunya juga akan kita mendengarkan keterangan dan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Bapak saudara sekalian, adapun susunan acara yang akan kita ikuti pada kegiatan pagi yang berbahagia ini oleh moderator, kita anggap sedang berlangsung. Berikutnya nanti doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Farudin SAI. Ketiga, sambutan penghulu Anubais yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Kandang SD. Yang keempat, sambutan sekaligus laporan keterangan atau pertanggungjawaban pengurus KTRTP periode 2017-2020. Nanti silakan sepakat dan pengurus siapa yang akan menyampaikan. Yang kelima, sambutan dan arahan Ketua Badan Penasehat Kelompok Tani Anubais Terpadu yang akan disampaikan oleh Haji Nazar Abusai. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Yang ketujuh, pemilihan pengurus baru KTRPT periode 2020-2023. Ke-8 selesai. Kita berharap seterusnya menghormati seluruh anggota KTRPT yang hadir dalam rapat pada pagi hari yang berbahagia ini. Seterusnya kami hormati media yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Seterusnya kami hormati generasi-generasi pemuda Kepulauan Anubais yang hadir, yang ingin tahukan tentang salah satu aset di Kepulauan Anubais ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena sudah ada rapat di Taja pada pukul 10, pada seperti ini pukul 10.34, tidak mengurangi waktu yang penting nanti di dalam proses penjabaran pertanggungjawaban. Maka saya ambil waktu lebih kurang 10 menit atau kurang dari 10 menit. Pemerintah Kepulauan Anubais pada prinsipnya yang sebagaimana telah disampaikan oleh moderator Bapak Sekdes Haji Julizar, sebenarnya kenapa rapat ini ditaja pada pagi hari berbahagia ini. Ya, tadi beliau sudah menjelaskan berdasarkan rapat pertama pada tanggal 22 hari Selasa tahun 2019. Akhirnya dalam poin rapat tersebut yang mestinya kepengurusan akan melakukan rapat lanjutan itu kurang-kurangnya 2 bulan daripada putusan rapat pada tanggal 22 bulan Januari tersebut. Dan yang kedua, kenapa rapat saja adanya isu di tengah-tengah masyarakat yang sangat meresahkan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya keributan aktivitas Kepulauan Anubais, maka dasar 2 poin pula kami tanya rapat KTRPT pada pagi hari berbahagia ini. Pemerintah pada prinsipnya sebenarnya sangat peduli terhadap KTRPT, karena dapat kami sampaikan 3 harta berlian untuk anak cucu di Kepulauan Anubais yang tinggal. Yang pertama adalah Pulau Logan, yang kedua adalah Operasi Islam dan KTK2, yang ketiga salah satu dari 2 nama dan KTRPT. Oleh karena itu kita tidak mau KTRPT ini hanya tinggal nama KTRPT yang terletak pada kertas, akan tetapi isinya tidak lagi kita lihat gimana bentuk fisik yang sebagaimana dalam SKP itu dimiliki oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu kami pemerintah berharap kepada masa kepengurusan mulai terbentuknya KTRPT tahun 96 ataupun 2017 yang masih ada kepengurusan sampai 2020 untuk bisa memperjelaskan sedetail-detail mungkin
berapa sebenarnya tinggal luas harta karun daripada RBT ini, siapa pemilik berdasarkan SKT yang diberikan kepada anggota atau identitas lainnya, kalau berbagai kwitansi dan sebagainya. Dan sehingga nanti jikalau sudah disampaikan letak dan tempatnya, maka baru kita katakan bahwa itu adalah aset daripada kepemilikan anak-anak ataupun cucu yang ada di kepengurusan domestik. Jikalau tidak bisa dibuktikan, maka itu hanya tinggal secari kertas yang notabene akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu nantinya untuk kepentingan yang tidak berpihak pada kepengurusan domestik. Jadi pemerintah Kepulauan Toba mendorong untuk ketransparan pemaparan fakta. Dan yang kedua, semestinya suatu organisasi ataupun suatu kelompok apabila sudah terbentuk, semestinya mereka supaya diakui legalitasnya harus menjalankan prosedur-prosedur yang dituangkan di dalam anggaran dasar ataupun rumah tangga. Salah satunya apa? Tentu selalu melakukan rapat kawanan anggota supaya nanti apapun yang terjadi di dalam tubuh suatu organisasi tersebut bisa diselesaikan ataupun bisa didiskusikan dan dapatlah pengakuan legalitas dari aparatur pemerintah setempat ataupun nanti kepentingan lain. Jadi ini yang harapan kami kepada pengurus, ya, terutama untuk pengurus 2017-2020. Saya sangat tahu betul bahwa di dalam sana ada ketimpangan-ketimpangan, ada ketidaksinkronisasian antar pengurus, sehingga mungkin lebih banyak nanti untuk menjabarkan apa saja yang telah dilakukan tanpa melalui proses rapat. Nah, ini perlu disampaikan. Dan kedua, perlu juga nanti disampaikan berdasarkan hak-hak pemilik anggota yang dimiliki oleh anggota berdasarkan SKT dan sehingga bisa dibuktikan di lapangan ataupun di peta. Ya, apabila ada hal yang sekiranya mungkin sudah menyimpang daripada prosedur ataupun daripada satu organisasi atau kelompok, maka keputusan tertinggi nanti mohon anggota akan mengambil sikap. Nah, ini harapan dari pemerintah. Sehingga pada mengerucutkan pemerintah inginnya RBT ini berjalan sebagaimana mestinya dan hak-hak anggota itu bisa didapatkan berdasarkan pembuktian-pembuktian yang dimiliki oleh mereka, sehingga terhindarnya adanya permasalahan atau konflik di tengah-tengah kepentingan masyarakat Kepulauan Toba, sehingga tidak terjadinya kamtip di Kepulauan Toba. Ini harapannya paling penting. Untuk episode satu itu saja harapan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya tegaskan seluruh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Datuk Pengudur Ratul Bais, yang saya hormati pengurus KTRBT hadir pagi hari ini, dan yang saya hormati para anggota kelompok tani Ratul Bais yang berkenan hadir dalam rapat yang diinisiasi oleh Penghulu Desa Ratul Bais. Alhamdulillah, puji dan syukur begitu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kurnianya dari wilayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya kesehatan, keimanan, serta kemauan, sehingga dapat hadir berkumpul dalam satu majelis kelanjutan RBT tahun berikutnya. Salam dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan memperbanyak salawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya dipilih jadi ketua KTRBT tepatnya 22 Januari 2019. Maaf. Tepatnya September 2017 sampai 2020. Berhubung waktu itu meninggalnya ketua kita yaitu almarhum Mas Rajasir, pengurus pun mengadakan rapat tepatnya di posko
Alhamdulillah waktu itu saya terpilih sebagai ketua sampai 2020. Seiring waktu berjalan, pada lebih kurang 9 bulan saya tidak aktif. Kepengurusan saya kuasakan kepada Pak Dasril, dan termasuk adanya rapat di Desa Rantebais, tepatnya 22 Januari saya tidak bisa mengikuti karena waktu itu saya kuasakan kepada Pak Dasril. Nah, perkembangan selanjutnya yang mengikuti penuh Bapak saya katakan kita Pak Haji Arifin, untuk itu nanti Pak Haji Arifin bisa menjelaskan bagaimana perkembangan KPRBT selama baik dari awal maupun 2017 sampai 2020. Jadi saya rasa yang tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada saat ini, karena adanya sedang waktu saya ke pengurusan saya tidak mutlak, artinya tidak 100% saya bisa mengabarkan. Untuk itu nanti kepada Bapak Sekretaris bisa menyampaikan apa-apa yang telah kita laksanakan di KPRBT ini. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Bila dan menghargai kebijakan Datuk Mulu kita yang telah berupaya mengundang anggota KPRBT dan pengurus KPRBT yang angka habisnya masa jabatan kepengurusan pengurus KPRBT yaitu 17 September 2017 sampai September 2020. Kami mohon maaf waktu rapat Januari 2019 dah ada kesepakatan untuk mengadakan rapat anggota dan pemilihan pengurus baru. Tapi kena kelalaian untuk ketua ada transisi sebentar, itu diganti sama Pak Dasril, ya kan, hingga bersinkron. Nah, RBT ini banyak masalah tanggung jawab yang harus dipaparkan depan anggota, yaitu Bapak Mulu, masyarakat Bapak Mulu, Desa Rantebais. Untuk lebih jelas lagi, saya selaku pendiri Tani Rantebais Terpadu, tahun dibentuk Tani Rantebais Terpadu pada bulan Juli 1995 di gedung SD Negeri Rantebais yang dihadiri oleh Kepala Desa Rantebais dan Sekretam yang Kecamatan Negatif itu dijabat oleh Pak Sudarman Ibrahim. Terbentuknya kelompok Tani Rantebais Terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota masyarakat Rantebais dengan cara perkebunan kelapa sawit. Sewaktu itu 9596 masih gencar-gencarnya bantuan KKBA, kredit koperasi anggota. Jadi maka kami memburu waktu menyiapkan izin agar kelompok Tani Rantebais ini terwujud menjadi kebun kelapa sawit. Kelompok Tani Rantebais Terpadu ini punya lokasi dan lahan seluas 2.000 hektar yang beranggotakan 1.000 kakak. 40% masyarakat Rantebais dan sekitarnya, 30% untuk
instansi terkait yang mendukungnya, dan 30% donatur yang memodali dan membiayai kelompok tani ini. Kenapa kita cari donatur? Karena kita bersepakat untuk meningkatkan tahap. Jelas masyarakat itu tidak punya dana untuk pengolahan. Maka untuk uang iuran awal itu anggota masyarakat Rantabais kita kenakan 60.000 per kakak per 2 hektar. Masyarakat Teluk Berumbun kita kenakan 100.000 per kakak atau per 2 hektar. Masyarakat Rantabais yang berdomisili di Turi kita kenakan 200.000 per kakak. Kalau instansi yang terkait 30% itu sifatnya mendukung proses perizinan. Jadi yang 30% inilah kami kutip dari donatur dari mulai 600.000, 1,5 juta sampai 3,5 juta. Bahkan mungkin ada yang 5 juta. Jadi dana-dana donatur inilah kami gunakan untuk urusan izin, penumbangan, penebangan, dan lain-lain. Dan pengurusan SKT waktu itu dikenakan 150.000 per SKT. EBT ini terjadi kemelutnya setelah kita izin dan lengkap, kita mulai numbang simpang batang, terjadi perlawanan karena ada penyerobotan dari petani saya Permai yang memberi izin Desa Lugau, Kecamatan Putih Kapur, sedangkan kita Desa Rantabais, Kecamatan Putih, Tanah Putih. Disitulah mulai gejolak-gejolak datang. 98 kita dipanggil oleh Pak Bupati Bengkalis, itu masih Bengkalis, Bupati kita, bahwa di lahan KTRPT itu mempunyai kandungan minyak gas bumi yang akan dibebaskan oleh PT Perum Pasifik Indonesia. Jadi kami menyampaikan sama Pak Bupati, kalau itu diambil, tolonglah diperluas lagi, diperbanyak lagi, sebanyak 500 hektar. Makanya menjadilah izin kita itu 3 kilo, 200 meter dari jalan menuju sama Lima, itu 3 kilo menuju arah kedua ini. Sengketa terjadi sengketa sama orang tua kita, jangan ditunggang dan ahli warisnya tidak setuju, sampai sekarang belum selesai, masih kasasi. Kita udah menang 1 kali PK, udah diskusi, mereka perlawanan lagi, menang lagi, udah PK, sekarang mereka melawan lagi. Dan pengadilan negeri kita menang, pengadilan kita tinggi kita menang, sekarang peringkat kasasi. Kalaupun kasasi menang, jangan-jangan PK. 2 kali lagi kita akan sidang melawan ahli waris kejeban. Yang kedua, SKK Migas. Kita masih berlawan sama SKK Migas, PK. Mereka pengadilan negeri kita menang, pengadilan tinggi dia menang, Mahkamah Agung kasasi kita menang, sekarang PK. Yang keempat, kita masih berlawan sama PT Perum Pasifik Indonesia. Kenapa PT Perum Pasifik Indonesia mengklaim lahan 46,2 itu miliknya Adu Area Bantungkang, ternyata dalam dokumen wilayah Babatan masuk ke dalam Rantabais. Jadi mereka mengklaim ganti rugi. Kita dikenal juga
Nah, dia ada layar, dia bukan layar sama kita. Dan itu yang satu saya permai, dua yang tunggal syarat ini masih kita dalam proses perkara. Ketika ada kelompok 40, kita selesaikan secara musyawarah. Baik. Kelompok 29 kita selesaikan dengan musyawarah. Baik. Kelompok 100 hektar anu mendiang Ibu Bapak Norman atau Ibu Haryati 100 hektar sudah selesai. Semua masalah kita hadapi dan kita selesaikan semuanya secara kekeluargaan. Cuma yang kita hadapi lagi keluarga yang tentang transaksi sama PK, Chevron, yang tinggi lagi ya. Untuk itu kami sampaikan sama anggota RBT, Batuan Pengurus, Pemulung. RBT ini pernah terjadi pembayaran pada tahun 1999 bulan Maret. Letaknya di 19 itu seluas 454 hektar. Bertahap 3 kali. Lokasi Simpang Batang sesuai peta itu adalah anggota kelompok kami yang dibuat masyarakat atau BM. Karena kita kemarin datang dari Impah 200 meter kita pasang safety 200 dari 500 posek 200 500 Koramel 200 500 camat yaitu pembantu bupati dan bupati. Jadi masyarakat tadi dilindungi oleh bapak-bapak para kita. Oleh karena ganti rugi di Simpang Batang tidak ada anggota yang maka masyarakat anggota dalam terbaik mendesak supaya mereka dapat ganti rugi. Jadi berarti ada 12 sampai ke 3 kali luas 454 hektar dengan nilai semuanya 7,5 dengan harga waktu itu 3.500 per hektar. Di waktu itu gejolak jalan ada miskomunikasi antara kepengurusan sama datuk kita Pak Binalda. Atas perjuangan beliau dari 2.500.000 menjadi 3.600.000 3.600.000. Pertama 1 miliar ya. Ya 2,5 miliar tambah 1,1 kan kita nuntut dua-duanya kan dikabulkan kontrol. Jadi itulah yang saya sampaikan. Tiap kali penerimaan penggantian ganti rugi kami selalu membentuk tim itu agar uang ini terarah mana perginya untuk anggota dan pengurus sendiri karena ada ketentuan dan kesepakatan waktu sendiri itu 10%, untuk pengurus 10%, untuk kuasa hukum 5%. Berikut ganti rugi lagi 99 bulan Maret, 99 bulan Juli, dan itu 2005
bulan Agustus, dengan 3,6 ini ya, 3,6. Itulah. Jadi ganti rugi dan lain-lain itu semuanya dikeluarkan berdasarkan rapat yang ditetapkan oleh pengurus. Pada tahun 2012, Jepang berjanji sama kami, karena diskusi sudah putus. Jepang berjanji sama kami supaya 600 hektar itu akan dibayar. Jadi supaya ini segera dieksekusi. Dana eksekusi sangat besar. KTRBT ini tak punya utang, tak punya uang, hanya utang. Kami carilah pinjaman, misalnya segera eksekusi, terjadilah eksekusi. Pinjaman 4 miliar, jadi bayar 2 kali lipat. Setelah eksekusi, baru dibayar Jepang 50 hektar. 50 hektar sekitar 4,8 miliar. 4,8 miliar, dia 6 miliar, tapi dia buat perjalanan, ini tinggal 5,8 miliar. Itu juga kita bagikan sama anggota yang terkena. Kalau dulu anggota ada yang dapat 2 juta, 5 juta, 20 juta, karena ini harga 12.000 per meter, potong tentang itu ini dapat anggota 75 juta per SKC. Janji Ceprot tiap bulan 50 hektar, 50 hektar, 50 hektar. Ternyata mudah-mudahan sampai saat ini hanya mimpi-mimpi aja yang dapat. Utang tak tambah. Kenapa utang tambah? Karena KTRBT ini tidak punya penghasilan. Pernah ditanam 300 hektar, 200 hektar kebakaran. Tahun 2008 bakar 300 hektar ini Kumoro. Tahun 2000 kita tanam bakar. Ya kan? Maka kita di samping modal tidak ada, cost tinggi, maka tambah mimpi-mimpi, kebanyakan anggota banyak yang mimpi. Ada mimpi itu sampai sekarang tidak terrealisasi sama sekali. Nah, RSD ini sejak berdiri tidak pernah dibayar gajinya pun untuk mengelola ini, hanya mengharapkan ganti rugi itulah hak dia 10% bagi waktu orang mengurus sesuai dengan persentase. Tak pernah dibiayai dan tidak pernah meminta bantuan sama anggota sepeser pun lain dari uang muka-muka. Jadi untuk menerapkan, menjaga paham anggota kelompok tani itu boleh dikatakan hanya kebijakan pengurus dan tekad pengurus untuk bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ada isu pengurus menjual lahan. Saya jelaskan di sini, tegaskan di sini. Pengurus KTRBT tidak pernah menjual lahan kecuali dengan Pemkot, kecuali dengan BTCI. Kita 500 hektar dan 100 hektar. Cuma banyaknya anggota mengundurkan diri, sehingga pengurus ngawin kebijakan ada yang mengganti saya, mengganti saya, pernyataan mengundurkan diri. Uang itulah kami alihkan, kami pindahkan kepada yang berminat. Yang berminat. Ya kan, itulah. Sampai sekarang masih ada juga yang mengganti rugi. Ada 20 juta, ada 15 juta.
Termasuk salah satu mantan kepala desa kita dulu, dia mau operasi dan wisudanya minta tolong lima surat. Saya juga kan lebihnya itulah kami untuk dia operasi. Jadi kalau ada kata-kata miring, lagi ada nama, menjual lahan, KTRB kan itu bohong sama saya. Ketiga, saran saya pada anggota pemilih kena menilai pandangan dan peninjauan saya. Kalau dibebankan pengurus memang berat dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan dulu kami pun dah mengimbaukan pada anggota yang merasa memiliki, silakan mengelola dan menanam, bikin pondok, bikin tanam sawit ini. Nanti apabila dibayar, ya dapat juga. Dan apabila tidak dibayar, ya kita tambah apa tambah besar. Karena kami mengurus agak rasanya untuk melanjutkan program kita. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dulu. Saya selaku pendiri dan mengurus sebagai sekretaris, saya sangat-sangat setuju kalau pengulu atau ketua-ketua kita, dewan penasehat kita untuk merubah pengurus baru yang bisa bertanggung jawab demi Tuhan dan demi keberlaksananya program kita. Saya rasa saya dulu yang bisa disampaikan masalah. Al-Fatihah.
kata mengerti. Saya dengan Mas Rahman Arif itu berkaitannya musuh. Nah, itu bukan gampang saya berjuang masuk dia. Bukan gampang. Kalau maaf saya ya, tidak banyak orang seperti saya yang bisa berbuat itu. Semuanya saya pertaruhkan. Itu di kantor gubernur itu. Bukan kepada desa kayak begini. Yang ada punya S3 yang tak berapa, dokter hadir. Sekolah di Amerika. Yang kedua saya buat sekolah ada itu. Dan seimbang lah. Tapi tidak malah. Akhirnya apa? Terimalah 1,1. Diminta keputusan Raja Aceh. Yang ngomong itu adalah Tempu Pak Nurdin. Ya. Pak Nurdin, Mutar Pak Nurdin. Yang mau cari calon gubernur di desa. Di luar tentang itu, saya bilang, Bapak duduk berjumur di alam kawin di depan. Iya, saya ada itu. Duit sudah masuk, Bapak menolak. Astagfirullah. Memukik. Pejabat tinggi gitu. Kepala biro terkait. Ini apa itu? Makrojen. Jangan uang itu buat pemandu apa ditolak. Bukan untuk saya lupa. Dia tuh mimpi lagi ada di sini kok harus 1,1 baru rapat ini mama ini. Silakan. Apa rapat ini mama loh ini? Ini rapat orang pintar-pintar yang matematiknya tinggi. Bukan soal ada biasa ini. Bukan potong kaki, potong aja. Kamu ngomong dari itu. Potong lagi. Angkanya sudah benar 2,2 kok pejabat daerah lagi yang ngomong 1,1 bagi 2. Apa rapat ini mama bilang ini. Asal enggak? Tapi apa adanya saya buka kan. Ada minta keputusan pada Pak Gubernur. Mengatakan kalau bilangan 2,8 itu 5 itu. Maaf ya, maaf. Bukan saya mengatur Gubernur. Bilangan 2,2 boleh. Tambah lagi deh. Masuk. Tambah lagi ini 3 cocok. Putusan 2. Apa artinya? Saya ceritakan ini. Saya mempertentangkan bawahannya sama Gubernur. Saya tidak mau. Artinya saya mengadukan ruahnya bodoh-bodoh pada Gubernur itu. Harga orang tak mau saya nilai seperti itu. Daripada Pak Gubernur, udahlah. Belum duduk lagi, sudah saya sendiri. Sebentar Pak Gubernur masih jalan, saya sudah berdiri. Udahlah, saya aku jalan 1,1. Benar tak? Bukan kata apa-apa. Mahasiswa kalian itu nanti dia bertentangan atau saya mengajukan sebuah bodoh-bodoh. Duit sudah masuk ke ditolak. Mana siapa ini? Orang kata saya ngomong. Aku orang kata tidak ada. Masa itu masuk ke saya. Satu pun yang ngomong orang kata kenapa? Ngomong saya itu sudah pedas-pedas dan benar. Orang-orang yang bercakap dia pasti sekarang ini menganalisa cara hidup manusia. Yang saya masih dari itu saya membodoh itu masuk ini sebagai penumpang keuangan dan perlu. Duit sudah masuk ditolak. Bagaimana? Satu pikir ada. Benar saya dapat. Kok minta Gubernur lagi? Apalah salahnya aku aja berakat. Maka pertemuan Gubernur dah. Biar pertemuan itu begini. Bagus. Itu sejarah berlalu. Sampai saya terlalu cerita ini karena itu hubungannya panjang ini dari saya. Jadi adalah masa saya yang beberapa sebelum itu waktu itu masih dan pergi dari tuan. Dibagi lagi 3 orang. Ilmu Adam. Yang kami tak tahu, kalau bapak-bapak ini bukan kami tak, bukan untuk pribadi saya, untuk masyarakat terbaik. Seperak ada jamin 1,1 miliar. Bahasa itu bisa. Nah, ambil. Yang bujukan itu, kita dengar bisa demo. Bujukan itu kita, ya. Karena memang kita tipu.
pembagian saat itu. Di sini saya ingin menanyakan pertama, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus dan juga penasehat yang sudah bertunggang lumus dalam mengurus, membantu ekonomi masyarakat Desa Rantobas ini. Ya, di sini saya ingin mengetahui atau ingin bertanya kepada Pak Arifin tadi di sini pada tahun 2009 kalau tidak salah, di sini tadi Bapak mengatakan ada pembagian ganti rugi dalam 2 tahap. Pertama pada bulan Maret, pada pembayaran kedua pada bulan Juli. Itu yang pertama pesan saya. Yang kedua, ada tadi juga Bapak mengatakan di sana ada kelompok 60, ada kelompok 40. Ya Pak ya? Di situ juga saya tidak mengetahui di manakah posisi kami selaku anggota yang memiliki 10 SKT tersebut. Ya. Kemudian berapakah harga yang dibayar ganti rugi tersebut? Kemudian kami Pak kalau dapat nanti yang sebetulnya kata Bapak atau atuk kami penasehat tadi ini akan ada kita dapat ganti lagi ketransparanan antara pengurus dengan anggota. Berapa misalnya dibayar dari misalnya nanti akan mengganti rugi itu kita bahas bersama berapa utang, berapa untuk pengurus. Inilah yang kami harapkan ke depannya kepada pengurus. Yang kemudian Bapak juga tadi mengatakan kepada kami, boleh kami mengolah. Kemana kami mau mengolahnya? Sementara lahan kita tidak tahu. Dari siapa bilang kopi Waljaya? Boleh disambungkan oleh pemiliknya yang 3 SKT? Boleh. Kalau dari saya cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kami mendengarkan ada orang dibagi-bagi. Yang ini dapat, apakah orang Rantobas saja dulu dibagikan? Tapi kami dengarkan orang luar Rantobas juga ada yang mendapat. Jadi kami yang tidak tahu. Sekarang sepadan itu pun kami tidak tahu dengan siapa kami sepadan, di mana tanahnya tersebut. Yang itu yang kami harapkan. Kemudian dari Bapak pengurus, seharusnya Bapak sebelum rapat ini harus membuat tata cara berapa pengganti ruginya. Ini buku itu senang dibagikan dengan anggota, bisa dilihat oleh anggota. Yang ini sudah dibagikan, yang ini belum dibagikan. Yang itu yang kami tahu. Ini kami mendengar cerita aja. Cerita aja yang kami dengarkan. Kalau ibu-ibu mungkin tidak paham. Kalau yang lain mungkin ada yang paham, separuh, yang separuh mungkin tidak. Jadi tidak ada yang bukti yang kami tengok itu. Apa buktinya? Di mana itu? Yang apa? Yang sudah dibayar itu? Berapa yang sudah dibayar? Berapa yang belum? Apakah tanah tersebut masih cocok dengan anggota yang punya sekarang ini? Kalau kurang berarti ya memang sudah dijual. Kalau cocok ya tidak. Namanya itu kan gitu Bapak Ibu, ya kan? Nah, kemudian Bapak, kalau nanti ganti rugi, kalau ada misalnya 1000 hektar tanah itu yang diganti rugi 500 hektar, bagaimana nanti pembayaran ini? Apakah dibagi dengan sama banyak 1000 hektar yang 500 yang dibayarin tadi, atau yang 500 hektar itu dibagi aja kepada orang yang punya? Itu yang kami minta nanti pada masa yang datang. Ya, kami belum pernah merasakan uang tersebut itu. Ya, cara pembaginya pun kami tidak tahu. Seperti membagi goreng pisang kalau apa ya enggak. Jadi seperti itu kami tidak mau. Kami tidak marah kalau dibagikan kepada orang betul-betul tidak mampu dikasihkan, kami rela. Kami tidak marah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya kepada pengurus. Tapi betul-betul dibagikan kepada orang yang susah. Jangan ada orang yang ini, ada orang yang ini dapat. Kami mendengar saja, mungkin Bapak Ibu ini ada yang susah juga, belum juga dapat kemana. Jadi masa yang akan datang, ya masa yang akan datang, kalau dia 1000 hektar, yang dibayar 5 hektar, bagaimana cara pembagian yang akan datang? Apakah kita bagikan sama rata? Ya, apakah dibagi saja kepada yang 500 hektar saja? Karena kami tidak tahu kan itu dengan siapa sepadannya, orang ini dengan siapa, orang ini dengan siapa, makanya tidak bisa diolah. Ya, itulah harapan kami masa yang akan datang, ya rapat-rapat yang kami. Ini Bu, pengurus ini perlu diletihkan kalau Melayu, perlu diletihkan dan perlu diingat dan perlu kita minimal sebulan atau 2 bulan sekali tatap muka. Dan juga mengimbau kepada anggota kelompok tani atau Baisa Padu yang berada di Rantobais, maupun di Teluk Rembun, maupun di Duri atau pindah manapun. Kelompok tani Rantobais itu resmi buka
dari 95 sampai sekarang punya kantor dan punya alam jelas. Kalau di sini di posko Simpang Barat Simpang 403. Kalau di Dumai Jalan Tegalega Gambar. Jadi saya kalau dengan mendiam guru ya, ya kan, saya tahu persis beliau memang masuk anggota dan saya rasa mungkin belum menerima duit. Ya, belum pernah Pak, sama sekali. Belum menerima duit. Ada. Salah saya. Buat satu hati sivitasnya, satu hati. Ada. Jadi belum ada. Satu hati. Ini betul anggota kita ini Pemakani Rantau Bayi Terpadu ini memang belum ada yang sebetulnya. Tapi karena desakan minta keluar. Maka saya bilang tadi kelompok satu kelompok ini sekarang ada tinggal 7, ada tinggal 10. Karena orang ini terkena masyarakat kita yang berdasarkan rapat utamakan dulu anggota kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu anunya, di mana letaknya, ya kan? Di kota saya ada nomor HP saya, ya kan? Letak nomor HP saya